Halo semuanya, kembali lagi di channel Rinaldo Putra. Hari ini kita mau ngelanjutin skill TOEFL ya dari buku Longman Preparation Course for the TOEFL Test. Jadi kita mau lanjutin ke skill kedua. Oke, kita langsung aja. Skill 2, choose answers with synonym. Oke. Jadi kita disuruh memilih jawaban yang memiliki sinonim dengan listeningnya ya, dengan pembicara kedua. Balik lagi ke pembicara kedua. Often the correct answer in listening part A is an answer that contains synonyms, words with similar meanings but different sounds, or keywords in the conversations. Oke, jadi dia memiliki arti yang sama, ya, tapi dengan suara yang berbeda, gitu ya. For keywords in the conversation, untuk memberikan kata kunci di percakapannya. Oke, coba kita perhatikan. On the recording you hear, "Why is Barbara feeling so happy? She just started working in a real estate agency. What does the man say about Barbara?" Jadi di sini kalau kita perhatikan, she just started working. Mungkin ini dicari. Coba kita baca dulu. In your textbook you read, she always liked her work in a real estate. B, she began a new job. C, she just bought some real estate. D, she bought a real estate agency. Oke, berarti yang memiliki sinonim dengan kata-kata just started working itu yang B, she began a new job. Jadi just started ya, baru saja memulai bekerja. Just started working. Karena just ini artinya baru aja ya. Berarti ya kalau dia setara dengan baru aja, yang bersinonim dengan kata-kata baru saja bekerja atau baru saja mulai bekerja itu adalah she began a new job. Dia memulai pekerjaan baru. She began a new job. Oke, jadi jawabannya yang B. Nah, kemudian ada strategi yang bisa kita baca di sini ya. Strategi number 2. Choose answers with synonyms. As you listen to the second line of the conversation, focus on keyword in that line. Jadi ketika kita fokus menggunakan skill 1 ya, fokus ke pembicara kedua, kita perhatikan kata kuncinya. Kalau di soal sebelumnya kata kuncinya just started working, gitu ya. Kemudian strateginya yang lain adalah if you see any synonym for keywords in a particular answer, then you have probably found the correct answers. Oke, perhatikan kata-katanya. Kalau kamu melihat sinonim untuk kata kunci yang tadi kamu dengarkan dari pembicara kedua, kamu mungkin telah menemukan jawaban yang benar. Nah, kita langsung ke exercise-nya. Did you see the manager about the job in the bookstore? Yes, and I also had to fill out an application. What does the man mean? Kalau kita perhatikan, ini kata kuncinya ya adalah fill out an application. Had to fill out an application. Oke, kita lihat jawabannya, pilihan jawabannya. A, he got a job as a bookstore manager. Pembicara kedua tidak menyebutkan apapun tentang menjadi bookstore manager. B, the bookstore was not accepting application. Toko bukunya tidak menerima pelamar yang mencari kerja. Tapi di sini had to fill out an application. Berarti dia menerima dong, karena dia dibilang had to, harus fill out an application, mengisi form aplikasi. Yang C, he saw a book about how to apply for jobs. Dia melihat sebuah buku tentang bagaimana melamar pekerjaan. Tapi ini pembicara kedua tidak menyebutkan apapun tentang buku. Kemudian yang D, it was necessary to complete a form. It was necessary. Necessary ini bersinonim dengan kata-kata had to. Had to itu artinya harus, necessary itu penting. Jadi, it was necessary to complete a form. Penting untuk mengisi an application bersinonim dengan a form. Complete bersinonim dengan fill out. Jadi had to fill out an application bersinonim dengan necessary to complete a form. Berarti jawabannya yang D. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. We are planning to leave for the trip at about 2. Couldn't we leave before noon? What does the women ask? Couldn't we leave before noon?
Bisa nggak kita pergi sebelum siang? Pilihan jawabannya yang A, if they could leave at noon, jika mereka bisa pergi di siang hari. Padahal ini kan dia bilang before noon, sebelum siang. If it is possible to go by 12, jika memungkinkan untuk pergi jam 12. Kalau ini dia bilang before noon. C, why they can't leave at noon? Kenapa mereka tidak dapat pergi di siang hari? Ini tidak ada yang menyebutkan alasan kenapa dia tidak bisa pergi di siang hari. D, if they could leave the room. Ini nggak nyambung sama sekali karena mereka bilang mau pergi untuk jalan-jalan atau trip ya sebelum siang. Berarti kalau dia bilang at about 2 ya sekitar jam 2, tapi yang si women bilang bisa nggak kita pergi sebelum siang, berarti ini mungkin nggak ya, couldn't we if it is possible. Berarti mungkin, couldn't we, possible juga mungkin, jika memungkinkan untuk pergi by 12, jam 12. Yang satunya before noon gitu ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, if it is possible to go by 12. Nomor 3, was the concert well received? The audience applauded for a long time after the performance. Ya, para penonton bertepuk tangan untuk beberapa lama setelah pertunjukan. Ya. Berarti ini penontonnya tepuk tangan nih setelah pertunjukan. Berarti konsernya diterima, bagus, mereka suka. Kita lihat jawabannya. A, the performance went on for a long time. Pertunjukannya went on for a long time. Berlangsung cukup lama ya. Yang B, there was applause throughout the performance. Ada applause selama pertunjukan. Ini kan setelah ya, after the performance, berarti bukan throughout. Throughout itu selama. C, the people clapped on and on after the concert. Orang-orang bertepuk tangan terus-terusan on and on setelah konser. Performance, konser. Clap, applauded. On and on for a long time. Coba kita dulu yang di the audience waited for a long time for the concert to begin. Para penonton menunggu untuk waktu yang lama. Yang berarti nggak nyambung. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. The people clapped on and on after the concert. Oke, sekarang Mister bakal ngambil satu pertanyaan. Mister bakal pakai dadu buat menentukan nomor mana yang bakal kita pakai buat contoh soal listeningnya. Oke, kita coba pakai dadunya. Roll. Oke, kita dapat nomor 7. Oke, jadi kita bakal pakai soal nomor 7. Perhatikan listeningnya ya. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke. Coba kita lihat ya. Oke, kalau kita perhatikan transkripnya, should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke. No, I think there is enough. Should I add more salt and pepper to the soup? Haruskah aku menambahkan garam dan merica ke supnya? No, gak usah. Aku pikir sudah cukup. What does the woman mean? Number 7, the answer. Let's take a look. Kita lihat yang A. There is enough soup. Ada cukup sup. Nggak nyambung karena yang dimaksud ada cukup salt and pepper. Ada cukup garam dan merica. A. B. The spices, bumbu, ya. The spices are adequate. Jadi bumbu itu, ya. The spices, ya, itu merica dan garam atau bumbu. Bahasa sinonimnya spices. Kemudian I think there is enough. There is enough itu sinonimnya adequate. Adequate-nya artinya cukup. Nah, berarti kita lihat dulu jawaban yang lain ya, baru kita putuskan apakah jawabannya yang B. Ya. Yang C, she thinks the soup's too salty. Tapi dia bilang no, I think there is enough. Tidak usah, tidak perlu. Aku pikir sudah cukup. Berarti nggak keasinan ya, nggak too salty. Kemudian yang D, the man should add more salt and pepper.
si laki-laki harus menambahkan lebih banyak garam dan merica. Tapi si women bilang nggak perlu ya. Berarti jawabannya memang yang tepat adalah B. Oke? Jadi begitu cara penggunaan skill 2. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka videonya, klik tombol like ya. Klik tombol like dan jangan lupa untuk di-subscribe dan bantu disebarkan ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye.